Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang kita bersama mengawalnya dari ayat ke-61 dan mengakhiri pada ayat ke-64. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, ikhtiar dalam kita menyiapkan diri serta melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan itu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah, sebelum bersama kita menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam keempat ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita membaca sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mendapati kemarin dari ayat ke-58 sampai dengan ayat ke-60 pada surah Al-Hajj ini, betapa syaratnya pesan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, dan bahwa bagaimana Allah telah menyediakan jendela begitu banyaknya bagi kita di dalam kita menelusuri pesan-pesan yang terkait dengan hijrah itu sendiri. Yang pada hakikatnya Bapak dan Ibu, ketika kita masih terus Allah izinkan melangkah di dalam kehidupan ini, maka tiada lain bahwa ketika kita menuju kehidupan yang lebih baik, berpindah dari apa yang buruk menjadi sesuatu yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menuju kepada yang terbaik, maka sesungguhnya kita adalah melusuri perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada hijrah itu sendiri. Maka tentunya ketika kita menyadari benar bahwa bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah juga kita akan kembali. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, di dalam kita melaksanakan perjalanan kehidupan ini, ketika kemudian kita menyadari atas kehilafan, kesalahan yang kita lakukan di dalam perjalanannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ketika betul-betul kita menyadari akan hal itu, kemudian muncul rasa sesal yang sangat mendalam, dan kemudian kita pun beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun adalah merupakan bagian dari hijrah itu sendiri. Kita kembali kepada Allah. Maka semoga Bapak dan Ibu, ketika kita menyadari benar bahwa kembali kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan, maka di dalam perjalanan kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, minta ampun, kita kembali kita kepada Allah. Maka itulah kita bisa mendapati bagaimana Allah melatih kita memahami benar hakikat dari keberadaan perkataan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitu pun juga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memberikan ganjaran dan janjinya kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan hijrah dan berjihad di jalan Allah. Itulah Allah sebutkan di dalam ayat ke-59, la yudkhilannahum mudkhala yardawna wa innallahal alimun halim. Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat yang akan mereka sukai. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha lembut, Allah Maha penyantun. Nah, semoga Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati atas apa yang Allah janjikan ini, maka seberat apapun yang kita dapati berupa cobaan yang kita anggap dalam kehidupan ini, bersabar saja, dikarenakan dunia bukan tujuan kita. Tujuan kehidupan kita adalah akhirat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui ujian itu pula ketika Allah berikan kekuatan dalam kesabaran, keikhlasan di dalam kita menyikapinya, semoga kita pun termasuk orang-orang yang terus berpindah dari tidak sabar menjadi orang yang sabar, kurang sabar menjadi lebih sabar lagi, sabar kemudian terus meningkat lagi kesabarannya, dan bahkan sabar baik menghadapi nikmat yang Allah berikan ataupun yang kita anggap sebagai ujian selama ini. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Maka ketika kita betul-betul menyadari hakikat keberadaan kita dan betul-betul kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan untuk kita semuanya. Dan itulah yang Allah sebutkan, la yansurannahullah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, tidak akan mungkin Allah akan mendiamkannya. Hanya tinggal lagi bagaimana kita memantapkan paradigma kita bahwa segala sesuatu yang baik dalam pandangan manusia
belum tentu baik dalam pandangan Allah, tetapi boleh jadi ada sesuatu yang tidak baik dalam pandangan manusia, tapi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah telah mengingatkan bagi kita bahwa boleh jadi sesuatu yang kita benci itu adalah baik dalam pandangan Allah. Tetapi sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita cintai sebetulnya tidak baik di hadapan Allah. Maka boleh jadi begitu beratnya ujian, ketika hal itu Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan pakaian kesabaran, maka kita pun dimuliakan Allah. Tetapi sebaliknya, boleh jadi ketika Allah memberikan anugerah, tetapi kemudian kita tidak mensyukurinya, maka akan menghantarkan kemudian kita tidak baik dalam pandangan Allah, dikarenakan menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita terhadap pesan-pesan yang telah kita dapati, dan bersama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam ayat ke-64 ini. Semoga Allah memberikan kelapangan di dalam dada kita, sebagaimana doa kita, Rabbi shrah li sadri. Semoga Allah lapangkan dada kita, Allah berikan keikhlasan di dalam diri kita, sehingga Allah berikan kepantasan pada setiap diri kita untuk menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah darinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-61. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Yang demikian ini karena Allah menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang ke dalam malam. Dan sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena Allah Maha benar, dan segala yang mereka seru selain Dia, semua itu adalah batil. Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Ayat ke-63. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit? Fatusbihul ardu mukhdarrah. Dan karenanya bumi pun menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah yang Maha mengerti, dan Allah pula yang Maha mengetahui segala rahasia. Allah Maha tahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Kepunyaannya segala yang ada di langit dan di bumi. Sungguh Allah Maha kaya, Maha terpuji. Shadaqallahul azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejak kita menelusuri ayat-ayat yang mulai kita membacanya dari ayat ke-58 dan sampai dengan ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, betapa kita bisa mendapati ekspresi kasih sayang yang luar biasa dari Allah untuk kita semuanya. Kita bisa mendapati bahwa Allah yang Maha mulia, Allah yang Maha berkuasa, Allah memuliakan pula hamba-hambanya. Maka sebagaimana kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu, ketika kita misalnya berkunjung ke rumah seseorang, apalagi kalau sana kita berkunjung kepada seseorang yang betul-betul kita hormati dan kita kagumi, maka betapa seperti halnya misalnya ketika kita berkunjung, apakah itu kepada mengunjungi sebuah istana misalnya, maka tentunya sebelum kita memasuki istana ataupun tempat-tempat yang kita tuju, yang di mana properti itu adalah milik seseorang kita hormati dan kita muliakan, maka tentunya ketika kita memasuki kawasan itu, maka kita akan memperhatikan apa saja yang berada di seputarnya. Boleh jadi pandangan kita tertuju kepada taman-taman yang indah, atau terdapat air mancur yang berada di sana, atau terdapat pula batu-batuan yang tertata dan tersusun rapi di sana. Dan semua itu memberikan kesan yang luar biasa bagi kita semuanya. Namun tentunya tujuan utama kita adalah ketika kita memasuki bangunan itu, bukan bangunan itu dengan segala sesuatu yang mengagumkan kita, tetapi puncak daripada yang kita lakukan itu adalah berjumpa dengan tuan rumahnya. Apalah artinya kita mengunjungi sesuatu, tetapi kemudian kita tidak ditemui oleh tuan rumahnya.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati sesungguhnya di dalam ayat-ayat yang kita baca sejak kemarin pada ayat ke-58 sampai dengan ayat ke-64 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya, Allah menceritakan keberadaan dirinya melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Sebagaimana Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta bergulirnya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Maka tanda-tanda itu apalagi kalau bukan tanda ataupun isyarat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala, namun kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Namun Allah memberikan contoh-contoh, memberikan tanda-tanda akan keberadaan Allah itu. Maka itulah yang kita dapati dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Bahwa betapa Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, meminta Allah menunjukkan kepada dirinya, kepada Nabi Musa. Allah menyampaikan tidak akan mungkin Nabi Musa mampu melihat Allah. Tetapi Allah akan menampakkan cahayanya melalui bukit yang berada di seputar Nabi Musa. Itu yang kita dapat pada surah Al-A'raf dan ayat ke-43 itu. Apa yang terjadi ketika Allah menampakkan cahayanya? Maka bukit itu pun hancur dulu dan Nabi Musa pun jatuh pingsan di sana. Dan kemudian Nabi Musa bertaubat, bahwa ia bertaubat kepada Allah dan mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah. Dan itu pula yang kita dapati pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Dan Allah menanyakan kepada Nabi Ibrahim konfirmasi. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya, apakah engkau tidak beriman? Qala bala. Nabi Ibrahim menjawab dengan serta-merta, pasti beriman kepada Allah. Walakil liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menyampaikan, tetapi semuanya ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim untuk memantapkan keimanan yang sudah ada di dalam dadanya itu. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memberikan pembelajaran kepada kita, bahwa yang utama itu adalah iman berada di dalam dada kita. Tetapi iman itu harus ditata, harus dipelihara dan dijaga. Maka begitu juga yang kita lakukan di dalam kita menelusuri Al-Quran ini. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mungkin kita menelusuri Al-Quran kalau misalnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam menelusuri inilah sesungguhnya kita memohon kepada Allah agar Allah mantapkan kualitas keimanan kita itu. Nah, maka pada hari ini Bapak dan Ibu coba kita perhatikan mulai dari ayat ke-58 yang telah sama-sama kita membacanya kemarin. Pada akhir ayat ke-58 Allah menyampaikan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Bahwa sesungguhnya Allah, bahwa dialah Allah yang pemberi rezeki yang terbaik. Kemudian di dalam ayat ke-59 wa innallaha la'alimun halim. Bahwa Allah lah yang maha mengetahui dan Allah maha santun itu. Pada ayat ke-60 Allah sampaikan innallaha la'afuwun ghafur. Bahwa Allah yang maha pemaaf dan Allah maha pengampun. Baru kemudian di dalam ayat ke-61 hari ini Allah sampaikan wa annallaha sami'um basir. Bahwa Allah yang maha mendengar dan Allah maha melihat. Dan kemudian wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan Allah menyampaikan bahwa dirinya adalah yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ke-63, innallaha latifun khabir. Maksudnya Allah itu yang maha lembut dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan kemudian terakhir, wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Maka Allah lah yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Nah, maka kalau misalnya kita ingat Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, begitu banyaknya pintu-pintu yang berada di Masjidil Haram itu. Maka kemudian kita akan mendapati pada setiap orang itu ada pintu-pintu yang paling sesuai dan paling pas buatnya. Ada yang pintu yang mungkin tidak terlalu pas buatnya. Ketika kita misalnya meniatkan diri, ketika kita berkunjung ke Masjidil Haram, kita ingin melihat Ka'bah itu. Maka Allah hadirkan di Masjidil Haram itu begitu banyak pintunya. Maka kita akan memilih pintu yang paling sesuai dengan kondisi dan keadaan kita.
Bisa jadi dari sisi jaraknya. Mungkin kita memilih pintu yang paling dekat dengan tempat ataupun hotel di mana kita berada. Tetapi tidak selalu itu yang menjadi pertimbangan di dalam memilih pintu memasuki Masjidil Haram itu. Sama seperti halnya ketika kita memasuki Masjid Nabawi, begitu banyak pintu yang dihadirkan. Tetapi ketika kita ingin bahwa pada hari itu kita ingin berziarah kepada makam Rasulullah SAW, dan kemudian kita ingin beribadah dan sholat dan berzikir di Raudhah itu, maka tentunya kita walaupun jauh boleh jadi pintu yang menuju kepada Raudhah itu, tetapi dikarenakan kita punya maksud dan tujuan datang ke sana, maka kita memilih pintu yang terdekat kepada Raudhah itu. Begitu juga boleh jadi seperti halnya di Masjidil Haram itu. Pada hari-hari biasa selalu ada halakoh-halakoh di mana berkumpul para guru yang mengajarkan membaca Al-Quran, yang bisa kita dapati, bisa kita lihat bahwa bagaimana anak-anak kecil belajar Al-Quran di sana. Ketika Allah hadirkan kecintaan pada kita untuk mendapati betapa indahnya halakoh yang mengajarkan Al-Quran itu, maka boleh jadi pintu itu jauh dari tempat tinggal kita, tetapi kita tuju ke sana karena kita punya tujuannya. Nah, maka di sini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dari seluruh ayat dari 58 sampai dengan 64 yang kita tuntas membacanya pada hari ini, Allah jelaskan keberadaan dirinya. Allah tidak menyampaikan secara fisiknya, tidak akan mampu kita melihatnya. Tetapi Allah sebutkan Al-Asma'ul Husna di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Maka Allah berikan peluang keleluasaan bagi kita, bahwa pintu masuk mana kepada Allah itu yang paling sesuai bagi diri kita pada saat ini. Ketika kita merasa betul-betul bahwa betapa lemahnya hati ini, betapa banyaknya kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan ini, maka kita tentunya akan melihat di dalam ayat ke-60 ketika Allah mengantarkan innallaha la'afun ghafur. Wah, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tetapi boleh jadi kita mengalami permasalahan misalnya menyangkut masalah rezeki kita. Maka bagi kita yang sedang berpikir masalah rezeki ini, boleh jadi kemudian kita akan merasakan bahwa betapa ayat ke-58 ini memberikan kemantaban pada hati kita. Jika Allah menyebutkan innallaha lahuwa khairur raziqin, bahwa Allah lah yang pemberi rezeki terbaik itu. Nah, ataupun boleh jadi Bapak dan Ibu kita merasakan bahwa begitu kerasnya situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Boleh jadi kita mengalami secara pribadi emosi kita tidak stabil. Mungkin kita kepinginnya marah selalu ataupun berada tidak dalam ketenangan dalam kehidupan ini. Maka Allah berikan jendelanya bahwa innallaha latifun khabir. Bahwa Allah lah yang maha lembut itu. Allah yang maha halus dan Allah maha mengetahui hal-hal yang sekecilnya pun. Sehingga boleh jadi Bapak dan Ibu kita menghadapi ada orang yang mungkin kita anggap tidak sopan kepada kita, atau kasar kepada kita, atau tidak peduli kepada kita. Ya memang hakikat di dunia ini seperti itu, tidak akan pernah kita bisa terpuaskan kalau misalnya kita menjadikan makhluk sebagai orientasi kita. Maka ketika kita mengalami ketidakpuasan terhadap dalam situasi dan kondisi yang demikian, kepada siapakah kita kembali kalau bukan kepada Allah? Tidak akan mungkin kita berharap kepada manusia, tetapi Allah tunjukkan kepada kita pada hari ini bahwa hanya Allah yang tempat kita berharap itu. Kalau saja kita berharap senantiasa kepada manusia, maka hanya kekecewaan yang kita dapati. Tetapi kita jadikan bahwa manusia itu hanya sekedar perantara kita menuju ibadah kita, menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa itulah ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menelusurinya, maka kita bisa mendapati bahwa pada akhirnya hanya Allah yang maha lembut itu, hanya Allah yang maha mengetahui persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Begitu juga Allah yang sampaikan wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Bahwa Allah lah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji itu. Maka kembali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika analogi yang saya sampaikan dalam forum ini, maka Allah menjadikan alam semesta ini hanya sekedar taman-taman untuk mengantarkan kepada kita sampai dengan kita berjumpa dengan tuan rumahnya. Nah, tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menyampaikan keberadaan dirinya
melalui bagian akhir dari ayat ke-58 sampai dengan ayat ke-64 ini. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memberikan gambaran yang luar biasa kepada kita semuanya untuk menjelaskan keberadaan dirinya, termasuk juga dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ke-61 ini. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Kita bisa memperhatikan secara seksama Bapak dan Ibu pada ayat ini. Tanpa kita mengerti pun maknanya. Kalau misalnya kita perhatikan bahwa betapa indah bahasa yang telah Allah pilih untuk menyampaikan penjelasan dan keterangannya kepada kita semuanya. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Maka dalam segmen ini saja kita bisa mendapati betapa indah sesungguhnya bahasa yang disampaikan. Apalagi kalau seandainya kita menelusuri maknanya. Bahwa betapa kita bisa mendapati bagaimana dengan kata yuliju yang kita dapatkan dalam ayat ini, dengan akar kata walaja di dalamnya, artinya sesuatu yang memasukkan. Betapa sesungguhnya kita bisa melihat overlapping antara siang dan malam itu tidak serta-merta dari gelap menjadi terang, tetapi tahapan-tahapan yang terjadi itu begitu indahnya. Maka kita bisa melihat Bapak dan Ibu bahwa bagaimana suasana pergantian antara siang dan malam di senja hari ataupun pada dini hari itu. Maka di situ Allah tidak hanya menggambarkan mengenai fenomena alam, tetapi Allah menggambarkan bahwa betapa maha kuasa dan maha indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau misalnya kita perhatikan semua bahwa Allah menjelaskan segala sesuatu yang bisa nampak dan jelas dalam pandangan mata kepala kita, namun semua itu hanya sekedar pengantar untuk Allah menjelaskan kepada dirinya wa annallaha sami'un basir, bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nah, dalam hal ini bagaimana cara kita menyikapi terhadap apa yang Allah sampaikan ketika Allah menggambarkan di sini bagaimana Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maka bagaimanakah cara kita menyikapi segala kebesaran Allah yang dihadirkan di dalam kehidupan ini? Dan Allah tegas bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Allah melihat bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan ini sejak malam hingga pagi, dan begitu pun sejak pagi hingga malamnya. Dan bahwa betapa Allah menjadikan di dalam setiap ayat-ayat ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan hanya Allah yang Maha pemberi penjelas daripada setiap ayat ini. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyajikan begitu banyak jendelanya untuk kita buka, dan kemudian Allah hamparkan pemandangan-pemandangan yang sangat syarat pesan dan makna yang berada di dalamnya. Maka ketika kita menggunakan kata yuliju pada pagi hari ini, yang berakar dari kata walaja, huruf waw, huruf lam, dan huruf ja itu, maka beberapa ekspresi bisa kita dapati di dalam Al-Quran. Maka selain daripada apa yang disajikan dalam ayat ke-61 ini, Allah sampaikan untuk kita sebagaimana terdapat di dalam surah Luqman, surah ke-31 dalam ayat ke-29. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamar. Kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Kita bisa mendapati dalam ayat ini, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan rembulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Sehingga kita bisa melihat Bapak dan Ibu sebagaimana kita dapati pada surah ataupun ayat-ayat yang lainnya. Apabila di dalam ayat itu diawali dengan kata tanya, dimaksudkan hal itu agar kita berpikir, bukan hanya kita membaca dengan mata kepala kita semata, tetapi Allah menginginkan agar kita betul-betul memikirkannya, mentadaburinya secara seksama. Maka kalau saja kita memperhatikan bahwa betapa Allah menjelaskan mengenai pergantian siang dan malam, begitu banyaknya dalam surah-surah dan ayat dalam Al-Quran, maka menunjukkan bahwa terdapat di dalamnya sesuatu hal yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Bahwa betapa ketika kita mendapati dalam ayat ke-29 pada surah Luqman ini, Allah menggandengkan tidak saja mengenai pergantian siang dan malam itu, tetapi Allah meminta kita pula berpikir wasakhkhara syamsa wal qamar,
bahwa Allah memerintahkan kepada kita bahwa bagaimana cara Allah mengatur dan menundukkan sehingga matahari dan rembulan itu mereka tetap setia beredar pada garis orbitnya. Begitupun Allah sampaikan kembali kepada kita dalam ayat ke-35, dalam ayat ke-13. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kulli yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamliku min qitmir. Allah, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan rembulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidzatis sudur. Dan Allah menegaskan kembali dengan pertautan yang berbeda pada bagian akhir daripada ayat ke-6 pada surah ke-57 Al-Hadid. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Betapa Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keberadaan dirinya. Allah ingin kita mengenal Allah, dan itulah Allah tunjukkan simbol-simbol dan tanda-tanda bagi kita pada seluruh alam semesta, dan utamanya melalui apa-apa yang bisa kita dapati di dalam Al-Quran. Dan kemudian kita bisa mendapati pula dalam surah Saba dalam bentuk yang berbeda. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Betapa kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu, begitu indah syarat dan dalamnya ketika Allah memilih kosakata terbaik untuk kita semuanya. Bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada kita dengan kata yaliju yang kita dapati dalam ayat ini, dan kita bisa membandingkannya dengan apa yang kita dapati pada ayat yang kita baca pada hari ini. Bahwa betapa kita bisa mendapati dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana Allah memasukkan siang dan malam itu, dan Allah sandingkan dengan seperti apa ketika Allah menanamkan sesuatu dalam bumi dan kemudian keluar kembali dari bumi itu. Bahwa sesungguhnya terdapat pertautan dan overlapping yang luar biasa antara siang dan malam, dan begitu pula antara tumbuh-tumbuhan dengan tanam-tanaman itu sendiri. Maka siapakah yang membuat pertautan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan begitu pun kita bisa mendapati ayat yang terkait dengan ini adalah, saya ingin membacakan dua ayat. Semoga ayat ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Maka di dalam ayat ke-27 pada surah Al-Imran, Allah menggunakan kata tuliju dengan kata dasar yang sama dengan apa yang kita dapati dalam ayat ke-61 ini. Saya ingin membacanya mulai dari ayat ke-26. Yang boleh jadi dua ayat ini menjadi bagian dari ayat yang menjadi bagian yang selalu pula menjadi wirid kita dalam keseharian kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa
Bagaimana Allah memberikan penjelasannya kepada kita melalui pertautan antara ayat-ayat terkait dengan topik yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Menjelaskan dan Allah yang Maha Mengetahui. Pada akhirnya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati dari apa yang kita telusuri dalam ayat-ayat ini semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya hakikat daripada keberadaan Al-Qur'an dan seluruh alam semesta dan termasuk pula segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini sebagaimana Rasulullah menyampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Apalah arti kita mengenal segala sesuatu yang berada dalam kehidupan ini kalau tidak kita mengenal benang merahnya adalah bahwa semuanya itu adalah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersemangat yang mencari ilmu, maka sesungguhnya bukan gelar yang kita cari, tetapi kita menuju kepada Al-Alim. Begitu pula ketika berkuliah misalnya di Fakultas Hukum, bukan gelar sarjana hukum itu yang kita cari, tetapi yang kita cari dan kita tuju itu adalah Al-Hakim, bahwa Allah yang maha menetapkan segala ketentuannya. Dan kita juga sebetulnya yang menuju kepada Allah wahwal alimul hakim, dan kita menuju kepada kebijaksanaan di dalamnya. Begitu juga boleh jadi kita bersemangat melaksanakan sendiri ataupun kita menyuruh anak dan cucu kita misalnya berkuliah di fakultas kedokteran itu. Bukan gelar dokter itu yang kita tuju hakikatnya, tetapi yang kita tuju itu adalah Allah yang maha peduli itu. Apalah arti keilmuan yang kita miliki kalau sekarang kita tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Nah demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya di dalam menelusuri ayat-ayat ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan kepada kita di dalam surah Al-Isra dari ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82. Bahwa pada akhirnya dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, menyadari bahwa yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala melalui apapun yang kita lakukan. Pada ayat ke-78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan kemudian sampai kita kepada bagian yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-62 pada pagi hari ini, wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Wa nunazziru minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, maka Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian bagi dirinya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf kata dan kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan maghfirah-Nya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah amanahkan, atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin.